Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan kuliah KDK yang terakhir tentang sistem kesehatan nasional. Mungkin kita langsung lihat saja apa materinya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu apa sih sistem. Jadi sistem itu adalah suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi ada elemen-elemen sistem itu dibentuk oleh elemen-elemen yang membentuk pola tertentu yang tujuannya adalah uh, untuk mencapai sebuah tujuan. Itu kemudian prinsip dari sistem ada elemen, berarti terdiri dari dua elemen atau komponen yang membentuk sistem, kemudian adanya interkoneksi. Jadi misalnya di sini di kampus itu ada sub-subsistem, misalnya ada dosen, ada mahasiswa, ada aturan, ada pelayanan, ada fasilitas, ada kuliah. Kalau misalnya tidak ada salah satu komponen itu, maka tidak bisa dikatakan bahwa ada kampus yang menyelenggarakan pendidikan. Kemudian, apa yang disebut sebagai sistem kesehatan secara umum? Jadi sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia layanan kesehatan. Jadi ada penyedia, kemudian ada orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut di suatu wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Jadi maksudnya ketika pemerintah menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesehatan, maka warga atau masyarakat akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan harus ada orang yang melaksanakan pelayanan. Jadi namanya sumber daya. Kemudian lebih luas lagi, ternyata sistem kesehatan ini juga melibatkan sektor-sektor lain, misalnya pertanian dan lain sebagainya. Misalnya pertanian kan itu berkaitan dengan penyediaan gizi yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian keuangan ya pastinya untuk sektor untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan bersifat finansial atau jasa yang lainnya. Apa tujuan dari sistem kesehatan? Yang paling penting adalah meningkatkan derajat atau status kesehatan masyarakat. Jadi status kesehatan masyarakat itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari angka kematian ibu yang menurun, kemudian angka kematian bayi menurun, angka kejadian penyakit juga menurun, dan beberapa indikator yang lainnya. Misalnya masyarakat lebih sejahtera. Dan satu hal lagi, misalnya juga bisa jadi masyarakat ini lebih bahagia. Mungkin sudah yang kalian tahu, bahwa Provinsi Kaltara itu berdasarkan hasil survei indeks kebahagiaan, Kaltara itu berada di nomor 2. Artinya apa? Kaltara itu salah satu provinsi terbaik nomor 2 dengan masyarakatnya yang bahagia. Walaupun kita daerah kecil, tapi masyarakat kita cukup bahagia dengan kondisinya, tanpa harus ada bioskop atau mall. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan responivitas terhadap harapan masyarakat. Jadi bagaimana kita merespon apa yang diinginkan dari masyarakat karena berkaitan dengan pelayanan. Makanya masyarakat ini jangan disepelekan, jangan diabaikan karena merekalah yang akan kita layani. Kemudian menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem pelayanan kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Jadi misalnya ada pembayaran pelayanan kesehatan yang sekarang dikelola oleh BPJS atau misalnya ada beberapa asuransi. Jadi itu akan menjadi sistem yang akan mendukung sistem kesehatan nasional. Bagaimana dengan sistem kesehatan nasional? Jadi sistem kesehatan nasional itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, ini lupa tahunnya, tentang sistem kesehatan nasional. Di mana di dalam Perpu
Perpres tersebut disebutkan bahwa Sistem Kesehatan Nasional atau disingkat SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terbaru dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi tujuan utama dari sistem kesehatan masyarakat itu adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Apa indikatornya? Misalnya tadi angka kematian menurun, angka kejadian penyakit menurun, angka kematian bayi menurun, angka kematian lansia atau yang lainnya menurun. Walaupun sebenarnya mungkin kita berpikir, oh namanya kematian itu kan sudah takdir, tapi perlu diketahui banyak kematian-kematian sebenarnya bisa ditunda karena kelalaian kita tidak menjaga kesehatan. Pengelolaan kesehatan diselenggarakan dengan cara yang bagaimana? Di sini ada 8, yaitu administrasi kesehatan, misalnya melalui dari pendaftaran sampai pengelolaan bahkan sampai pulang. Kemudian ada yang menjalankan pelayanan kesehatan, baik yang langsung bersentuhan dengan pasien dalam hal ini tenaga kesehatan atau misalnya tenaga administrasi. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan. Ini yang sekarang dijamin misalnya dilaksanakan oleh BPJS berdasarkan tingkatannya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian upaya kesehatan. Mungkin sudah pernah Bapak jelaskan, upaya kesehatan ini ada 2, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sistem informasi kesehatan. Jadi sistem informasi kesehatan ini artinya banyak informasi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat, dan hal yang harus dihindari dari informasi kesehatan ini adalah hoax dalam kesehatan, apalagi tentang vaksin. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini maksudnya kita melibatkan secara aktif masyarakat dalam hal-hal kesehatan. Misalnya kalian mungkin mengenal posyandu. Posyandu itu kan dari dan oleh masyarakat untuk masyarakat dan dilakukan pembinaan oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, jadi iptek dalam kesehatan juga sekarang sudah meningkat. Kemudian peraturan hukum kesehatan, salah satunya undang-undang kesehatan, sekarang ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang juga tenaga kesehatan. Apa komponen dalam pengelolaan kesehatan? Terbagi dalam beberapa subsistem. Tadi ada upaya kesehatan, ada 2 ya, perorangan dan masyarakat, ada pembiayaan, kemudian ditambahkan sini ada penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi tenaga ahli kesehatan itu selalu melakukan riset bagaimana upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan salah satunya misalnya mahasiswa. Mahasiswa Kaltara, Politeknik Kaltara adalah salah satu calon dari sumber daya kesehatan yang akan ditempatkan di pelayanan-pelayanan kesehatan. Bagaimana kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kurang lebih tadi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian pelaksanaan SKN ini harus menekankan pada apa? Yang pertama, kita harus meningkatkan perilaku dan kemandirian masyarakat. Jadi maksudnya masyarakat itu tidak tergantung dengan tenaga kesehatan, walaupun memang dalam hal-hal tertentu mereka membutuhkan tenaga kesehatan. Artinya untuk hal-hal yang mungkin bagian dari kesehariannya dia tidak tergantung lagi. Misalnya masyarakat sudah tahu bahwa pola hidup sehat itu harus seperti apa dan dia harus menjalankan. Merokok itu seperti apa dan dia harus menjalankan. Dia tidak boleh merokok, apalagi tenaga kesehatan tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik. Kemudian bagaimana profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatannya harus bekerja secara profesional, tidak boleh berdasarkan mau-maunya tanpa ada dasar. Kemudian ada upaya preventif dan promotif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Apa maksudnya? Upaya promotif ini adalah upaya menyampaikan, mengkampanyekan tentang hal-hal kesehatan agar tidak terjadi penyakit atau pencegahan penyakit. Preventif ini sebenarnya ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Primer ini adalah untuk masyarakat sehat,
Sekunder itu adalah untuk yang memiliki risiko, tersier itu adalah untuk yang sudah sakit. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan teori keperawatan yang pernah kita bahas kelas, yaitu teori sistem Bethune. Kemudian, untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan kesehatan, diperlukan 3 hal. Apa itu? Pembangunan kesehatan, kemudian yang berdasarkan pada dasar pembangunan kesehatan, dasar pada pemikiran yang menekankan pada apa? Perkemanusiaan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat, adil dan merata, serta mengutamakan dan serta mengutamakan dan bermanfaat. Jadi harus mengutamakan ini tadi kemanusiaan dan pemberdayaan kemandirian, adil dan merata. Artinya tidak boleh kita membeda-bedakan. Pelaksanaan SKN harus memperhatikan di sini ada 9 hal, apa itu? Bagaimana cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan lagi masyarakat berdasarkan kelasnya. Walaupun secara pembiayaan itu beda, tapi pada saat kita memberikan pelayanan tidak boleh kita membedakan antara kelas 1, 2, dan kelas 3. Yang membedakan hanya adalah suasana dan kondisi ruangan. Kemudian kita memberikan pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, jadi untuk kepentingan rakyat. Kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, misalnya salah ini adalah vaksinasi, itu adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pemimpinan dan profesionalisme dan pembangunan kesehatan, ini penting juga. Kemudian kita harus terus melakukan inovasi dan terobosan terhadap iptek dan teknologi yang etis, artinya sesuai dengan budaya dan norma yang ada di Indonesia. Pendekatan global dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, jadi kita tetap mengikuti apa yang terjadi di dunia saat ini, kemudian dinamika keluarga dan kependudukan, serta keinginan masyarakat. Jadi kita harus lihat kira-kira lagi tren di masyarakat saat ini apa, dan apa keinginan masyarakat. Terutama itu masyarakat adalah menginginkan pelayanan kesehatan yang baik. Epidemiologi itu adalah proses kejadian penyakit dan apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya sekarang kenapa sih tiba-tiba ada virus COVID yang muncul, belum ada sebelumnya, itu harus dipelajari. Ada juga virus-virus penyakit yang dulu sudah ada dan saat ini juga ada. Kemudian bagaimana globalisasi, demokratis, desentralisasi, dan semangat NKRI. Itu saja yang Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa ternyata sistem pelayanan kesehatan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan beberapa upaya. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah memiliki sistem pelayanan kesehatan dan pengembangan atau pembangunan kesehatan. Oke, demikian yang Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.